Nah saudara, saya dikasih tema tentang ibadah dengan judul menyembah Tuhan dengan hati. Ini adalah sesuatu kegiatan beribadah atau menyembah itu yang minimal seminggu sekali kita jalankan. Minimal seminggu sekali. Dan tema tentang ini sering diulang-ulang. Pertanyaannya, kenapa tema ini sering diulang-ulang? Sebetulnya bukan cuma tema ini diulang-ulang. Tema dosa diulang-ulang. Kemudian juga tema tentang keselamatan diulang-ulang. Kenapa sering diulang-ulang? Khotbah itu temanya. Kalau menurut sang reformator Martin Luther, dia berkata, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu jadi sering lupa. Ya apalagi yang namanya hubungan dengan orang, utang sama orang, waduh. Sering lupa bayar. Pura-pura lupa. Yang nagih pada waktu ngutang melas-melas. Pada waktu ditagih utang marah-marah. Nah sering begitu ya, itu sering lupa. Nah apalagi ya tema tentang dosa. Maka itu mesti sering diulang-ulang di atas mimbar. Kenapa? Diulang-ulang aja masih sering lupa. Apalagi tidak dikhotbahkan. Nah kita akan memikirkan tentang ibadah. Atau menyembah Tuhan dengan hati. Tetapi sebelumnya saya mesti memberikan perbedaan dulu. Tentang apa? Tentang ibadah Kristen sama ibadah non-Kristen. Nah, Kristen anggap saja sebagai suatu agama. Yang namanya agama itu pasti beribadah. Yang namanya beribadah itu pasti menyembah. Nah, ada dua hal. Saya sudah boleh tolong ditampilkan di itu. Nah, ada dua. Itu apa? Pertama, agama yang menyembah kepada ciptaan. Kedua, agama yang menyembah kepada Sang Pencipta. Kepada ciptaan, menyembah manusia, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah langit, menyembah bulan, bahkan menyembah hewan. Seperti itu. Lalu kemudian ada agama yang menyembah kepada bukan ciptaan, tetapi kepada pencipta. Dan kemudian menyembah kepada pencipta juga dibagi menjadi dua bagian. Yaitu apa? Yaitu menyembah agama yang menyembah kepada pencipta yang berpribadi dan yang tidak berpribadi. Nah berpribadi ini berurusan dengan nama. Menyembah kepada yang disembah itu berurusan dengan nama. Dan itu punya pribadi. Contoh misalnya, kita manusia pasti punya nama. Dan nama itu biasanya itu dicocokkan dengan sifat-sifat kita biasanya. Tetapi binatang atau hewan itu, dia sama-sama bergerak. Sama-sama bernapas, tetapi dia itu tidak berpribadi. Nah Allah yang di dalam Alkitab adalah Allah yang berpribadi. Berpribadi saya bilang tadi berkaitan dengan nama dan arti nama. Dan nama Allah di dalam Alkitab itu adalah apa? YHWH. Kalau dalam bahasa teologi ya, tetragrammaton. 4 huruf mati, enggak ada huruf hidup. Tapi bingung juga kalau nggak huruf hidup. Maka orang sebut namanya Jehovah. Itu dalam Alkitab. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi I am who I am. Pada waktu Musa bertanya kepada yang memanggil dia, siapa namamu? Yang ditanya menjawab, I am who I am. Nah diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi Tuhan huruf besar semua. Nah perbedaan yang paling mencolok antara Kristen sama non-Kristen adalah apa? Tadi pribadi sama non-pribadi. Yang kedua adalah apa? Yang paling mencolok itu apa? Di dalam ibadah Kristen itu sangat banyak nyanyian-nyanyian. Di dalam agama lain amat sangat sedikit. Nyanyian kepada siapa? Nyanyian kepada Sang Pencipta. Nyanyian kepada Tuhan Sang Pemelihara. Nyanyian kepada Tuhan Sang Penebus. Nyanyian kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Nyanyian kepada Tuhan yang berdaulat dan sebagainya. Dan di dalam ibadah Kristen itu adalah ibadah yang menyembah atau beribadah itu kepada yang mempunyai pribadi. Jadi kita mesti bisa membedakan Kristen sama bukan Kristen. Dan kita mesti tahu perbedaannya dan kita harus tahu keunikannya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa? Bagaimana sikap dan motivasi kita saat beribadah atau saat menyembah Tuhan? Apakah karena mengerti atau apakah karena kewajiban? Dan Tuhan Yesus itu
pernah menegur bangsa Israel. Bahkan bukan Tuhan Yesus saja. Di dalam kitab Yesaya juga, Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Apa yang Yesus tegur? Ini menakutkan sekali. Yuk kita baca bersama-sama Matius 15, 8 ayat 9. 1, 2, 3. Yesus bilang, bangsa ini, itu kutipan dari Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus bilang, percuma kamu beribadah, atau sia-sia kamu beribadah. Nah kalau kita beribadah, percuma, buat apa kita beribadah? Sekarang kita akan pikirkan, bagaimana caranya kita beribadah tidak sia-sia, atau tidak percuma. Dan bahkan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya bagi cuma dalam 3 saja. Pertama adalah apa? Kita harus memusatkan hati, pikiran hanya kepada Tuhan. Yang kedua, harus di dalam roh dan kebenaran. Tadi kita sudah baca, Yohanes 4. Yang ketiga, harus sukacita. Dan juga harus tulus, harus rela. Enggak boleh terpaksa, apalagi kewajiban. Pertama kita akan pikirkan tentang bagaimana kita di dalam beribadah enggak sia-sia, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kitab Wahyu itu sudah memberikan bocoran bagaimana suasana sorga. Nah kita baca ya. Di dalam kitab Wahyu sudah memberikan bocoran. Yohanes sudah dikasih bocoran bagaimana suasana sorga nanti. Kita baca bersama-sama yang ada di layar. 1, 2, 3. Lanjut. Dicatat mereka itu berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dicatat juga bahwa engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini Yohanes sudah mendapatkan bocoran. Bahwa makhluk-makhluk itu mereka semua berseru siang dan malam, tak henti-hentinya. Dan kemudian dilanjutkan lagi dalam pasal berikutnya. Pasal 5, 11, 12, saya akan bacakan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Beribu-ribu laksa dengan suaranya berkata, anak domba yang disembelih itu. Nah, cuma sekalian di dalam 2 bagian yang baru saya kita baca itu tadi, itu memberitahukan mengapa semua orang percaya berseru siang dan malam. Mengapa mereka mempersembahkan puji-pujian. Mengapa mereka menyembah pujian? Kenapa? Karena mereka tahu paling sedikit 2 poin. Pertama, karena mereka tahu Tuhan adalah pencipta yang maha besar. Yang mencipta dari tidak ada itu menjadi ada. Dulu waktu masih kecil, kita semua pasti suka nonton sulap. Betul kan ya? Sulap.
tukang sulap pakai topi. Dia gini-gini, dia buka topinya, keluar burung. Hebat loh. Sampai wow. Dia begini-begini, keluar bunga. Ternyata kita ditipu. Tapi kita pun sudah wow. Nah, bandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Dia nggak tipu-tipu. Dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dan itu luar biasa dahsyat. Kalau misalnya kita naik ke gunung dan kemudian kita memperhatikan dari atas, pasti kita wow. Kenapa? Indah banget. Kalau seperti kita punya lukisan tentang pemandangan, itu adalah apa? Itu fotokopi dari yang di sana. Yang gede begitu dikecilin. Kenapa dilukis? Karena wow, karena itu indah banget, karena bagus banget. Karena kagum sama ciptaan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kenapa mereka memuji Tuhan? Kenapa kemudian mereka berseru siang dan malam? Karena Tuhan adalah Sang Anak Domba. Jelas banget, Sang Penebus atau Sang Juru Selamat. Maka kemudian semua yang beribadah dan menyembah Tuhan itu memusatkan hati, konsentrasi, memusatkan pikiran itu hanya kepada Tuhan. Dan mereka mendengarkan puji-pujian dengan penuh perhatian. Bukan cuma mendengarkan, dan mereka pun juga itu berespon dengan menyanyikan pujian-pujian. Mereka mendengar, wah bagus banget. Tuhan Sang Pencipta, Sang Anak Domba Allah yang disembelih. Dan mereka tidak hanya diam. Kemudian mereka juga itu bersama-sama menyanyikan puji-pujian. Saya baru saja berbicara tentang ibadah dan penyembahan itu di sorga. Tadi adalah saya bilang bocoran kepada Rasul Yohanes. Ya begitu sangat bersemangat sekali. Kan itu di sorga. Kan kita sekarang ada di dunia. Nggak bisa dong seperti itu. Jemaat sekalian, sama saja. Kenapa? Karena di sorga mereka tahu bahwa Allah adalah pencipta yang maha besar. Dan kita pun di dunia, kita juga tahu kok. Dari mana? Dari Alkitab. Kasih tahu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Kita tahu dari Alkitab dan dari Allah yang berpribadi, yang mewahyukan Alkitab, firman-Nya itu kepada kita dan di tangan kita sekarang. Alam semesta, kalau kita misalnya ke planetarium, kita lihat ke atas malam-malam, wow, galaksi. Itu banyak banget, tak terhitung bintang-bintang. Galaksi gede banget. Indah banget. Maka apa kita? Wow, kagum, itu di dunia. Dan kemudian sama saja dengan pada waktu orang-orang itu menyembah Tuhan di sorga, Sang Anak Domba Allah, di dunia pun juga kita tahu. Dari mana? Dari Alkitab. Bahwa Tuhan itu sudah menjadi manusia. Kok bisa Tuhan jadi manusia? Bisa. Kalau manusia jadi Tuhan, gak bisa. Kenapa? Karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita yang terbatas jadi tidak terbatas, nggak bisa. Tapi yang tidak terbatas bisa menjadi terbatas. Ngapain Tuhan jadi manusia? Itu nggak gampang. Kenapa? Tak terbatas menjadi tak terbatas menjadi terbatas. Bebas menjadi tidak bebas. Itu sangat tidak enak banget. Tapi kemudian kenapa dia mau lakukan itu? Kenapa? Kalau bukan untuk kita, untuk apa dia melakukan semua itu? Maka yang namanya keselamatan itu, kita bukan cukup hanya mengalami. Oh makasih Tuhan, aku diampuni. Enggak. Harus mengalami dan memahami. Kalau mengalami ya makasih Tuhan, aku dalam KKR sudah terima Tuhan Yesus, itu namanya cuma mengalami. Kalau tidak memahami, itu sangat bahaya sekali.
Berapa banyak kemudian ketika orang dalam KKR bertobat, semangat, nggak lama kemudian lesu lagi. Kenapa? Karena tidak memahami keselamatan. Maka kita mesti merenungkan tentang salib. Kenapa Yohanes Rasul akhirnya dia ngomong, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Pada waktu dia di bawah salib Yesus, Roh Kudus bekerja. Dia tadinya waktu menjadi rasul, buat apa sih? Motivasi nggak benar. Oh, Yesus akan jadi raja, aku ikut dia dong. Nanti paling enggak jadi menteri, paling enggak. Tapi kemudian pada waktu Yesus naik ke atas salib, dia bingung, dia kecewa. Dan bukan cuma dia, semua murid kecewa. Tiba saatnya aku akan ditangkap. Semua kecewa. Dan semua berlomba-lomba. Mereka berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Yesus sebelumnya ngomong, kamu semua malam ini imanmu akan tergoncang karena aku. Mereka bilang, enggak mungkin. Enggak mungkin. Lalu kemudian satu orang rasul nekat berkata, aku enggak mungkin. Bahkan aku bersedia mati bagi kamu. Kata Petrus kepada Yesus. Mereka semua enggak mengerti. Ikut Yesus. Punya motivasi yang tidak benar. Pingin jadi menteri. Pingin jadi pejabat. Karena Yesus akan menjadi raja. Tetapi pada waktu Yesus naik ke atas salib, mereka kecewa. Dan Yohanes adalah satu-satunya rasul yang ada di bawah kayu salib. Dia terus perhatikan. Kenapa sih engkau harus disalibkan? Kenapa ya? Langsung Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan atau menyerahkan atau mengaruniakan. Apa arti karunia itu? Karunia berarti kita tidak layak menerima, tetapi tetap dikasih. Kita tidak layak menerima keselamatan, tapi kemudian dia kasih kepada kita. Maka kemudian Rasul Yohanes, dia terus pikirkan, renungkan. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Ada kata begitu, karena begitu besar kasih Allah. Kalau Rasul Paulus bilang, dalam, tinggi, lebar, luas kasih Allah. Kenapa? Karena memahami keselamatan. Jemaat sekalian, jangan tunggu kita masuk sorga, baru kemudian kita baru bisa merasakan sorga. Jangan tunggu. Kenapa? Karena sorga itu harus kita bawa ke bumi. Kapan? Pada saat ibadah. Kan di sorga nanti mereka menyanyi-nyanyi, menyembah, memuji Tuhan, rame banget. Suasana itu, kesukacita itu, kegembiraan itu kita bawa ke dalam ibadah. Maka kalau jemaat sekalian beribadah gak ada sukacita, sayang banget. Kenapa? Inilah sebetulnya sorga yang nanti akan kita terima. Sudah dikasih bocoran dulu kepada Rasul Yohanes. Dan sekarang ini kita sudah nikmati. Kalau kita beribadah kita tidak menikmati, sayang banget. Itu sebabnya di dalam ibadah Kristen itu begitu banyak nyanyian-nyanyian. Begitu banyak puji-pujian untuk memuji dan menyembah Allah. Berikutnya lagi, bagaimana caranya? Ibadah yang tidak sia-sia dan menyenangkan Tuhan. Itu apa? Yaitu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tadi kita sudah baca Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, sebelum kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita harus punya Roh Kudus dulu. Di dalam diri kita. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Roh Kudus hanya dapat tinggal di dalam diri orang yang sudah bertobat serta beriman kepada Kristus.
Yang belum bertobat nggak bisa ada Roh Kudus. Yang belum beriman nggak bisa ada Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b, tak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, seseorang bisa menjadi seorang Kristen sejati itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dia tinggal di dalam diri orang yang percaya. Saudara, ada beberapa ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pertama adalah apa? Beberapa ciri ya. Pertama, dia membenci dosa. Dan dia mencintai kekudusan. Memang kita nggak mungkin lepas dari dosa. Tapi paling tidak kita benci dosa. Dan kita mencintai kekudusan. Yang kedua, salah satu ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus, suka hidup beribadah dan menyembah Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, saudara. Saudara, ayat tadi itu ya, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu seringkali dipakai oleh golongan dari gereja yang lain, saya sebut nama saja, karismatik. Itu kemudian di dalam ibadah mereka harus ada bahasa roh. Harus ada bahasa roh. Padahal roh di situ tidak pakai huruf besar, tetapi huruf kecil. Nah saudara, kalau misalnya kita ibadah itu tidak di dalam roh dan kebenaran, saudara, maka kemudian saudara, kalau cuma salah satu saja, roh itu, bahasa Inggris spirit, berarti semangat. Menyembah Tuhan harus semangat. Dan juga harus di dalam kebenaran. Kenapa? Jikalau punya semangat saja, tidak di dalam kebenaran, berpotensi menjadi liar. Dan berpotensi menjadi kacau. Berapa banyak ibadah katanya kepada Tuhan, karena Roh Kudus hadir, kacau. Ada yang jatuh gelepar-gelepar. Ada yang muntah-muntah, dan seperti ada yang sedang kerasukan setan. Kenapa? Karena hanya ada spirit saja, tidak ada kebenaran. Dan sebaliknya, jikalau hanya ada kebenaran saja, tidak ada spirit, maka gak heran ibadah itu menjadi dingin. Benar sih benar, tetapi tidak ada spirit, ya dingin. Saudara lihat, ini Aminko ini khotbahnya semangat banget ya, betul ya? Betul gak ya? Kenapa? Harus ada dua, ada spiritnya dan juga ada kebenarannya. Saudara, beribadah itu harus ada spiritnya, harus ada kebenarannya, dan juga harus mengerti. Kenapa saya beribadah? Yang ketiga saudara, beribadah itu harus tulus, harus sukacita, harus rela, dan itu bukan kewajiban. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Semoga ini membuka pikiran kita. Seorang suami dari kantor pengen pulang ke rumahnya. Dia ingat ini adalah hari ulang tahun pernikahan dia sama istrinya. Cepat-cepat itu sebelum sampai rumah di toko bunga. Dia beli bunga yang gede, yang bagus. Kemudian sampai rumah, dia ketok pintu, dia kasih kejutan sama istrinya. Begitu istrinya buka, wow, kenapa ya kamu bawa begini? Kamu lupa, ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Oh iya, saya lupa. Langsung aja dipeluk suaminya, dicium, dan kemudian istri berkata, terima kasih ya suamiku. Apa jadinya jikalau si suami berkata, nggak usah terima kasih. Loh kenapa? Kewajiban. Saya mau tanya, si istri marah gak kira-kira? Begitu si suami berkata, gak usah terima kasih. Kenapa? Kewajiban aku sebagai seorang suami. Si istri bukan saja tidak dihormati, dia dihina. Oh, kamu menghina saya. Kamu melakukan ini karena kewajiban. Kamu menghina saya. Saudara, demikian pula saudara dengan ibadah. Kalau kita datang karena kewajiban,
Karena diteleponin sama Pak Pendeta, diingatkan sama majelis, udahlah gue datanglah menyenangkan pendeta. Gak enak hati sama dia saudara, itu namanya kewajiban. Dan Tuhan pasti gak senang. Tapi kalau kita beribadah dengan tulus, dengan rela, dengan sukacita, pasti Tuhan senang saudara. Saudara terakhir, sesudah saya memaparkan 3 poin tadi. Menyembah Tuhan, beribadah, memusatkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan, gak boleh yang lain. Yang kedua, harus dengan roh dan kebenaran. Yang ketiga, harus tulus, harus sukacita, bukan kewajiban. Saudara sudah mengertikah kita saudara arti ibadah? Sudah mengertikah kita arti menyembah dengan hati saudara? Kalau sudah mengerti, mari kita beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan serius, konsentrasi. Jangan tubuhnya ada di sini, hatinya ada di tempat lain. Mikirin bisnis lah, mikirin masakan lah, macam-macam jangan. Kenapa? Tuhan tahu, pendeta tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu saudara. Dan Tuhan pasti gak suka. Kenapa? You tidak konsen kepada saya. You datang hanya untuk menyenangkan pendeta. You datang hanya ingin disebut sebagai seorang Kristen. Percuma kata Tuhan. Dan beribadah saudara, saya juga harus ingatkan. Kalau perlu catat. Kalau perlu saudara, bawa Alkitab. Jangan pakai HP. Bawa Alkitab. Ini saya bawa ini. Ini adalah Alkitab saya waktu saya dibaptis ini, 1991. Saya bawa. Dan juga bawa buku catatan, catat. Kenapa? Kita dengar khotbah, itu ibarat sekolah. Kita dengar, bisa lupa. Tapi kalau kita catat, sampai di rumah, kita baca-baca lagi, ingat kita. Yang berikutnya saudara, ibadah itu, jangan terlambat. Orang yang betul-betul punya hati, tidak mungkin terlambat, kecuali kepepet, lain cerita. Seumur hidup saya, waktu saya menjadi Kristen ibadah, 1 kali pun tidak pernah terlambat. 1 kali pun tidak pernah terlambat. Tadi saya datang kemari, wah jam 6 sudah sampai saya. Saya berangkat setengah 6, bangun setengah 5, baca-baca lagi khotbah, kemudian siap-siap, kemudian doa, mandi, makan. Setengah 6 tank berangkat, kecepetan sampai sini jam 6, belum buka gereja. Tapi nggak apa-apa. Nah saya ketemu Ibu Heti, ya Boksu belum dibuka nih, nggak apa-apa, yang penting toilet dibuka. Kenapa? Gue mau ke toilet sebabnya. Nah saudara, mari kita beribadah, konsentrasi, sungguh-sungguh, jangan terlambat. Catat, begini ya, saya nggak boleh bohong ya. Saya bilang saya tidak pernah terlambat, pernah juga sih saudara. Tapi bukan karena kesengajaan. Saya dulu ibadah doa pagi itu 6:30 pagi di Tanah Abang dulu. Dan saya selalu ikut ibadah doa pagi. Saya sudah siap berangkat. Jam 6 dari Tangki ke Tanah Abang 15 menit karena naik motor cepat. Pasti 6:15 sampai di Tanah Abang. Sesudah itu mama saya sakit. Begini aja di ranjang. Waktu mau berangkat, Min, ya Ma, tolong pijit-pijit dulu sakit. Saya pijit mama saya. Setengah jam. Maka kemudian akhirnya saya terlambat 15 menit. Kenapa? Karena saya mesti pijit-pijit mama dulu. Dan saya mesti pentingkan mama. Dan saya terlambat itu karena apa? Karena kepepet. Dan tidak pernah 1 kali pun terlambat, kecuali kadang-kadang juga ban motor bocor. Saya naik motor itu nggak tanggung-tanggung, saya pasti kena tilang sekarang. Kenapa? Naik motor bertiga, kena sorot, tilang. Saya berlima naik motor. Suami, saya, istri, anak paling besar, anak nomor 2, sama di kandungan, 5 dong. Saya dari Mangga Besar ke Sunter. Nah, karena berat, motor sudah tua, lalu kemudian yang nama pelek itu kadang-kadang sudah banyak tajam-tajamnya, nah, dihajarlah itu ban dalam, bocor.
dorong. Udah dorong. Anak-anak juga ya kita dorong sama-sama. Kemudian aduh mana tukang tambal ban. Tukang tambal ban pada waktu itu ya kita berani bayar mahal loh. Kenapa? Capek banget dorong. Udah capek-capek, aduh aus. Tuh ketemu tukang teh botol, minum teh botol dulu. Anak saya seneng aja minum teh botol. Dorong lagi, enggak ketemu, minum teh botol lagi. Sampai ketemu, nambel, terlambat ibadah. Kenapa? Karena kepepet. Jadi yang beribadah, tolong jangan terlambat kecuali kepepet. Ya karena mesin mobil mati lah, ban bocor lah, lalu kemudian macam-macam. Nah, saudara saya mengajak kita sekalian, yuk kita beribadah. Menyembah Tuhan dengan hati. Mau? Mau? Serius? Mengerti? Mengerti? Wah, yang jawab kenceng-kenceng, yang gak jawab gak jawab. Mengerti? Mengerti? Mau? Kita buktikan. Yuk kita nyanyi kembali lagu tadi tuh. Umatnya pujilah KPPK nomor 9. Serius ya? Dengan hati. Tanpa musik dulu. Nanti kalau sudah siap pakai musik. Coba nada Bu. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Bisa kan ya? Yang gak bisa angkat tangan. Oh bisa semua puji Tuhan. Siap ya? 1, 2, 3. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan. Haleluya, amin. Waduh, luar biasa. Kasih tepuk tangan lah. Buat Tuhan, bukan buat kita. Ya, oke, udah siap ya? Oke, ini ada berapa bait nih? 3 bait. Bait pertama itu wanita. Bait kedua pria. Bait yang ketiga nanti ada overtone, itu bersama-sama. Siap? Kita berdiri 1 kali lagi. Ya. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekallah kasih-Nya. Haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemara jiwamu. Haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia. Haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan.